Bapak Ibu sekalian, kita hari ini masuk ke tema kedua tentang Santo Yosef, yaitu Santo Yosef yang mendidik. Nanti akan dibawakan oleh Romo Kardiaman Simbolon. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Santo Yosef yang terberkati, nyatakanlah juga dirimu kepada kami sebagai seorang bapa, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Mohonkanlah bagi kami rahmat, belas kasih dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita melihat salah satu aspek keutamaan Santo Yosef sebagai seorang pendidik. Dia adalah seorang pendidik yang di tangannya Yesus bertumbuh menjadi pribadi sebagaimana yang kita kenal. Maka pada pengajaran kali ini kita akan melihat Santo Yosef sebagai pendidik, dan tentu saja pengajaran ini merupakan juga inspirasi bagi kita, terutama bagi orang tua, para pendidik, guru, atau siapapun yang berkecimpung untuk mendidik anak-anak, setidaknya menjadi pendidik di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Baik, pada bagian pengantar ini, pengajaran ini saya bagi dalam kurang lebih 5 bagian. Yang pertama adalah tentang pengantar singkat. Pengantar ini berisi tentang di mana hal-hal itu dapat kita temukan. Yang kedua adalah sosok Santo Yusuf sebagai pendidik. Lalu kemudian 3 dimensi utama yang harus diwariskan kepada anak didik ataupun kepada anak-anak, dan diwariskan oleh Yosef atau Santo Yusuf kepada Yesus sendiri. Lalu kemudian bagian yang keempat tentu bagaimana Santo Yosef mendidik. Nah, bagaimana Santo Yosef mendidik Yesus itu, dia mendidik dalam diam. Lalu bagian yang terakhir tentu sebagai penutup. Karena apapun katanya, pengajaran dalam iman itu selalu mengantar kepada refleksi. Untuk apa kita belajar hal ini? Nah, maka pada bagian yang pertama ini, saya menampilkan adalah tentang tema Santo Yosef sebagai pendidik sudah pernah diangkat, bahkan dibuat menjadi katekese singkat oleh Paus Fransiskus pada tahun 2004 yang lalu. Pada kesempatan setelah audiensi umum di lapangan Santo Petrus, maka ada katekese singkat yang disampaikan di sana. Jadi kurang lebih apa yang saya sampaikan pada malam ini sedikit banyak, bahkan sangat banyak boleh kita temukan dalam katekese singkat Paus Fransiskus yang disampaikan pada tanggal 19 Maret, tepat pada perayaan Hari Raya Santo Yusuf tahun 2014 yang lalu. Nah, karena itu katekese yang singkat ini juga tentu tidak terlalu panjang. Pasti tidak lebih panjang dari apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus pada waktu itu. Baik, kita masuk kepada bagian pokok yang pertama adalah Yosef sebagai pendidik. Dalam kitab suci tidak ada kata yang mengatakan Yosef sebagai pendidik. Tidak ada. Kisah pertama Santo Yosef yang berkaitan dengan pendidikan, kalau boleh kita katakan, adalah dalam Injil Lukas bab 2 ayat 22. Ketika dikatakan, ketika genap pada waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini secara sederhana, inilah awal sosok Santo Yusuf boleh kita kenal sebagai pendidik. Mereka membawa dia ke Yerusalem. Tentu mereka ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Maria dan Yosef. Jadi Yosef tahu persis bagaimana menjadi seorang pendidik. Nah, nanti akan kita lihat lebih jauh bagaimana sosok seorang pendidik. Apa yang melatar belakangi ini adalah tentu Santo Yosef itu tahu persis bahwa seorang pendidik itu adalah yang pertama tentu tahu Taurat, tahu hukum. Yang kedua tentu adalah mereka membawa dia ke Yerusalem.
untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Santo Yosef dalam hal ini, mengapa saya katakan dia tahu persis bagaimana mendidik, bagaimana menjadi seorang pendidik, pasti tidak melupakan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi hal pertama yang disadari oleh Yusuf sebagai pendidik adalah bahwa anakku ini adalah milik pusaka Tuhan. Nah, ini menarik sekali kalau kita lihat mengapa pada bagian yang pertama tadi ketika dia mempersembahkan Yesus ke bait Allah, itu adalah tahu persis bagaimana menjadi seorang pendidik. Jadi sosok pendidik yang utama, keutamaan seorang pendidik adalah mengenal siapa yang saya didik ini. Dan dia tahu, dia tidak melupakan apa yang dikatakan oleh pemazmur, yaitu anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi kalau kita mengerti apa artinya milik, yang pertama nanti akan kita lihat juga lebih jauh bahwa dia mau menggarisbawahi bahwa Yesus ini bukan milikku, milik, tapi milik pusaka. Sudah milik tapi milik pusaka. Jadi sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Jadi bukan dia pemilik utamanya. Yusuf tahu persis ini. Maka yang dia didik ini adalah milik pusaka Tuhan. Maka menjadi seorang pendidik, kalau kita belajar dari Yusuf ini, hal pertama yang saya katakan tadi, dia tahu persis bagaimana menjadi seorang pendidik adalah mengenal anak didik saya ini, milik pusaka Tuhan. Maka pertama-tama yang dia buat adalah dia datang dan mempersembahkan itu di bait Allah. Karena itu kita lihat dalam Lukas bab 2 ayat 40 dikatakan anak itu bertambah besar setelah Yosef membawa Yesus ke bait Allah. Di situ ada Simeon dan Hana. Lalu waktu itu Simeon dan Hana bernubuat tentang anak ini. Pada akhir cerita dikatakan bahwa anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi yang mau digarisbawahi di sini adalah anak itu bertambah besar. Jadi kalau orang bertambah besar ada pertumbuhannya. Pertumbuhan. Jadi Injil hanya menggarisbawahi bahwa anak ini bertambah besar. Menjadi semakin kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tapi langkah pertama yang diambil oleh Yosef adalah membawa dia ke bait Allah dan mempersembahkan dia menurut hukum Taurat. Maka keterangan-keterangan demikian tentu bisa membuat kita memberi kita setidaknya kesimpulan bahwa Yesus ini bertumbuh dalam tangan Santo Yosef. Dalam arti tertentu dalam tangan Santo Yosef, tapi dia tahu persis apa wewenang tanggung jawab sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang bapa pengasuh. Lalu kemudian kisah selanjutnya yang kita boleh lihat bagaimana Yusuf sebagai pendidik adalah ketika Yesus berumur 12 tahun. Yesus ketika dipersembahkan itu masih bayi kecil. Lalu kemudian peristiwa yang kedua yang boleh kita lihat di mana Yusuf tampil sebagai sosok pendidik adalah ketika Yesus berumur 12 tahun. Pada waktu itu mereka pergi ke bait Allah, ke Yerusalem. Lalu kita tahu kisahnya bahwa Yusuf dan Maria ini kehilangan Yesus ketika perjalanan mau pulang. Lalu ketika perjalanan mau pulang, mereka tidak menemukan Yesus ada bersama-sama mereka, tetapi justru menemukan Yesus ternyata ada di bait Allah. Selanjutnya dikisahkan setelah Yosef dan Maria menemukan Yesus ada di bait Allah dan sedang bercerita dengan ahli-ahli Taurat di sana, dikatakan keterangan yang ada di sana dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka, ia hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Jadi dari keterangan ini kita tahu persis nanti apa artinya Yosef sebagai seorang pendidik. Jadi ketika umur 12 tahun ini dibuat keterangan singkat ini, tapi perannya sangat penting untuk menunjukkan bahwa Yusuf itu sosok pendidik. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka.
Lalu kemudian keterangan pada ayat 52 ini, pada ayat 52, ditambahkan keterangan bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya makin dikasihi Allah dan manusia. Pada kisah yang pertama dikatakan anak itu bertambah besar. Itu waktu itu masih bayi. Lalu pada keterangan setelah 12 tahun kemudian, kurang lebih kata-kata yang sama ditekankan bahwa Yesus ini bertambah besar, bertumbuh. Bertumbuhnya dalam usia, bertumbuhnya dalam hikmat, dan kemudian semakin dikasihi Allah dan manusia. Jadi, keterangan yang singkat yang kita temukan dalam kitab suci, itu sebenarnya memberi gambaran yang sangat luar biasa tentang bagaimana Yusuf itu adalah seorang pendidik. Singkatnya itu tidak dikatakan apa-apa, tahu-taunya Yesus ini bertumbuh. Mulai sejak kecil dikatakan dia bertumbuh menjadi semakin besar, tapi setelah umur 12 tahun dikatakan makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan kemudian semakin dikasihi Allah dan manusia. Jadi hanya keterangan ini, tapi setidaknya memberi kesimpulan bahwa Yusuf sangat berperan penting dalam pertumbuhan Yesus di tengah-tengah keluarga di Nazaret. Dalam tafsir dikatakan bertambah besar. Tadi kan ada 3 hal yang bertambah besar. Ya, ada 3 hal pertumbuhan yang dialami oleh Yesus mulai dia sejak kecil, baru pertama dipersembahkan, lalu kemudian 12 tahun kemudian, lalu dikatakan semakin bertambah besar. Nah, bertambah besar ini mengacu pada perkembangan fisiknya. Tentu kita tahu bahwa setelah 12 tahun Yesus mengalami pertumbuhan secara fisik, kuat dan sehat, semakin kuat. Nah, dalam hal ini kita tahu pasti dipelihara secara fisik. Dikatakan penuh hikmat. Penuh hikmat ini adalah mengacu pada perkembangan moral dan hidup religius dari kemudian Yesus. Jadi nanti akan kita lihat 3 aspek bagaimana seorang pendidik menyampaikan didikannya dalam 3 aspek. Yang terakhir adalah pertumbuhan yang dimaksud sebagai manusia normal, yakni fisik, intelektual, dan juga pengenalan akan Tuhan. Jadi ada 3 aspek ini yang sudah kita lihat tadi pada keterangan-keterangan yang kita temukan dalam kitab suci. Ya, semakin bertambah besar, tentu yang mau dikatakan adalah fisiknya, penuh hikmatnya, dan kemudian dikasihi Allah dan manusia. Jadi sudah merupakan hubungan religius, perkembangan moral, dan hidup religius. 3 aspek itu. Dalam katekese singkat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus yang berjudul bahwa Yusuf sebagai pendidik, dia mengatakan demikian. Adalah sebuah kesalahan besar bahwa kita berpikir bahwa seorang ayah dan ibu tidak melakukan apapun untuk mendidik anak-anaknya agar bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Untuk bertumbuh dalam usia, dikatakan tadi semakin besar, untuk bertumbuh dalam kebijaksanaan dan bertumbuh dalam kasih karunia, inilah tanggung jawab yang dilakukan Yusuf pada Yesus, yakni membuatnya bertumbuh dalam 3 dimensi itu. Jadi meskipun kitab suci hanya menceritakan bahwa Yesus ini semakin bertumbuh, semakin bertambah besar, dikatakan bertumbuh dalam usia, semakin berhikmat, dan kemudian dikasihi Allah dan manusia. Jadi hanya keterangan singkat itu, tapi Paus Fransiskus menegaskan adalah kesalahan besar kalau kita berpikir bahwa Yusuf tidak buat apa-apa, lalu kemudian Yesus hanya bertambah besar, lalu punya hikmat datang sendiri tanpa ada peran dari seorang Yusuf. Jadi Paus Fransiskus pun mau menegaskan bahwa dalam keterangan yang dikatakan oleh kitab suci bahwa dia bertambah besar, bertambah hikmat dikasihi Allah dan manusia, Yusuf punya peran penting di sana. Dan itu semua bisa terjadi karena Yusuf adalah sosok pendidik yang merupakan bapak pengasuh dari Yesus sendiri. Yang berikutnya adalah mendidik itu adalah mendidik untuk bertumbuh. Nanti pada bagian pokok yang kedua ini, satu-satunya tujuan orang mendidik itu adalah untuk bertumbuh.